Semangat rekan-rekan semuanya. Kita hari ini berjumpa kembali dalam serba-serbi asuransi yang membahas tentang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kali ini kita membahas tentang topik tentang BPJS. Kalau misalkan katakanlah kita sudah berasuransi BPJS, apakah diperlukan untuk asuransi yang kira-kira gambarannya adalah seperti ini ya. Kalau misalkan kita berbicara, saya ulangi sedikit tentang asuransi. Ini asuransi tentang jiwa dan kesehatan. Umumnya dia itu mengcover dari beberapa hal seperti ini. Yang pertama adalah tentang asuransi jiwa. Tentang asuransi jiwa kita tahu bahwa asuransi jiwa. Kita tahu bahwa di dalam asuransi jiwa berkaitan dengan umur kita. Dan kemudian yang dibahas adalah tentang masalah kecelakaan. Kecelakaan baik yang bersifat sebagian yang mungkin nanti bisa memberikan efek sampai cacat, baik cacat sebagian ataupun cacat total. Ya, cacat total misalkan seperti 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, dan sebagainya, atau kombinasi dari itu, ya lebih kurang seperti itu. Nah, terus kemudian satu lagi adalah tentang perlindungan penyakit kritis. Nah, perlindungan penyakit kritis, dan terakhir adalah tentang perawatan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apakah BPJS itu mengcover itu semuanya. Kita tidak tahu. Mari kita membuka catatan. Sebentar, saya share screen untuk catatan yang saya ambil dari salah satu website yang ambil di BPJS. Kita ada 2. Sebentar, saya lupa. Ada satu hal yang perlu saya sharing tentang BPJS. Sebentar, misalkan seperti ini. BPJS itu ada 2, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 area yang di-sharing, yaitu tentang jaminan tentang kecelakaan kerjaan, jaminan tentang kesehatan, jaminan tentang kesehatan, kematian, kemudian jaminan hari tua, dan jaminan tentang pensiun. Sedangkan mari kita buka untuk BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan satu persatu. Kita buka dulu tentang BPJS Kesehatan. Di sini saya sudah saya kasih note ya. BPJS itu secara umum dari tahapan, misalkan katakanlah perawatan mulai dari fase awal, yaitu fasilitas kesehatan di level 1 maupun kelanjutannya. Nah, ini kalau saya baca secara keseluruhan di sini, BPJS Kesehatan lebih banyak berbicara tentang perawatan. Lebih banyak bicara tentang itu. Dia tidak banyak mengcover tentang hal lain. Kalau misalkan katakanlah Anda mengalami kecelakaan, dirawat, baik yang dirawat di fase vaskes tingkat 1 maupun rumah sakit yang lanjutannya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Tetapi juga ada hal lain yang saya lihat tidak di-cover ya. Ini sampai selesai adalah berbicara tentang perawatan semuanya. Itu dia tidak mengcover, memang kecelakaan di situ tidak disebutkan, tapi perawatan untuk kecelakaan ya di-cover. Tetapi untuk santunan dari kecelakaan itu tidak di-cover. Demikian juga dengan cacat. Itu tidak di-cover, juga untuk penyakit kritis tidak di-cover. Dia hanya berbicara tentang perawatan saja. Jiwa pun juga tidak.
Dan kemudian kita buka untuk BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan. Di dalam jaminan kecelakaan itu terdapat tentang pelayanan kesehatan. Ini berbicara tentang perawatan dan pengobatan. Selama itu berhubungan kecelakaan kerja atau penyakit yang diakibatkan karena pekerjaan, maka itu akan di-cover. Tetapi jika tidak, maka tidak akan di-cover. Ini inti dasar dari jaminan kecelakaan kerja. Di sini ada perawatan tentang home care, ada santunan kalau nggak bisa bekerja, santunan kecelakaan. Nah, juga di sini ada juga bicara tentang santunan kematian. Artinya di sini sudah berbicara tentang jiwa. Tetapi di sini kalau saya lihat santunannya relatif kecil. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan asuransi yang dari pihak swasta lah kira-kira gitu. Maka besarnya santunan itu nanti akan ditentukan berdasarkan dari pertanggungan yang bisa diberikan dari perusahaan asuransi berdasarkan besaran premi. Artinya bisa diatur, jadinya seperti itu. Di sini ada satu hal yang tidak dimiliki oleh di asuransi swasta, yaitu tentang santunan beasiswa. Karena beasiswa agak terpisah tersendiri. Di sini ada penggantian kacamata, alat dengar, alat bantu dengar, penggantian gigi tiruan, dan seterusnya. Ini adalah tentang jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah tentang jaminan kematian. Di sini memang jaminan kematian tidak banyak dibahas, hanya menceritakan tentang santunan yang tadi sebelumnya juga di kecelakaan itu sudah sempat disebutkan. Ada santunan yang relatif cukup kecil yang tidak bisa diatur berdasarkan dari nilai premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi. Yang ketiga adalah tentang jaminan hari tua. Ini agak berbeda tentang program jaminan hari tua. Kalau kita berbicara dalam skop asuransi jiwa dan kesehatan memang tidak ada. Tetapi dari produk yang lain seperti contoh dana pensiun lembaga keuangan DPLK lah, yang biasa disebut dengan DPLK, itu memang disebutkan kira-kira tentang jaminan hari tua. Ya, saya tidak bahas cukup banyak tentang jaminan hari tua, tapi lebih kurang programnya adalah seperti ini. Sama satu lagi adalah tentang jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu di sini sebentar. Saya lihat itu tergantung dari gaji atau pendapatan yang diterima dari perusahaan itu sendiri. Lebih kurang seperti itu. Nah, ini adalah BPJS yang terkait baik tentang kesehatan maupun ketenagakerjaan. Artinya, kalau misalkan kita berbicara tentang skop atau area yang dibuat oleh asuransi, sebenarnya asuransi ini ya plus minus lah. Artinya ada bagian yang tidak di-cover, ada bagian yang di-cover. Oleh karena itu, jika misalkan Bapak Ibu sudah sempat menggunakan asuransi BPJS, saya sarankan bagian yang tidak di-cover itu di-cover melalui asuransi yang lain yang dilakukan oleh swasta. Terutama adalah asuransi yang berkaitan tentang penyakit kritis jiwa, itu relatif cukup kecil, sehingga itu yang perlu di-cover. Sedikit saya sharing tentang materi contohnya. Saya ambil dari gambar ini, saya ambil dari salah satu webnya Zurich. Ini adalah data di mana untuk penyakit kritis, mengapa saya menyampaikan bahwa penyakit kritis itu perlu di-cover? Karena permasalahannya, penyakit kritis itu tidak kecil biayanya. Kira-kira seperti itu. Biayanya tidak kecil dan ini perlu dipersiapkan untuk biaya tambahan untuk penyakit kritis. Perawatan memang masih di-cover. Tetapi untuk penyakit kritis kita kan tahu lah.
Kalau misalkan katakanlah orang terkena stroke atau jantung atau kanker dan sebagainya, itu kan ada biaya macam-macam yang ya tentang hidup lah, yang juga tentang supporting untuk di kesehatan dan sebagainya, itu ada biayanya. Nah, biaya itu sebaiknya di-cover karena itu tidak murah. Pengalaman saya sendiri ya, waktu itu saya juga terkena stroke dan jantung. Ya, kalau dari pengalaman saya, bahkan kira-kira gambarannya gimana ya? Untuk memudahkan begini aja. Anda bisa lihat harga mobil yang lumayan mewah seperti Pajero Dakar. Kalau saya bilang biaya itu akan melebihi dari angka itu. Gambarannya kira-kira begitu. Nah, ini ada data dari Zurich, kira-kira tahun 2018. Mungkin sekarang sedikit berbeda karena masalahnya kita juga tahu ya, setiap tahun itu terjadi inflasi dan terjadi kenaikan untuk biaya penyakit kritis. Ini sebagian lagi saya ambil dari prudensial. Ini juga sama. Biaya ini tidak murah. Ini contoh ya, kanker di sini angkanya 300 sampai 400 juta. Gagal ginjal kira-kira 300 sampai 400 juta. Kemudian sebentar, ini apa nih ketutupan. Jantung itu kira-kira 100 sampai 200 juta. Stroke kira-kira 25 sampai 50. Ya. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari prudensial, kira-kira juga lebih kurang tahun yang sama. Mungkin sekarang juga biayanya akan lebih bengkak lagi karena masalahnya kita tahu bahwa penyakit dari kritis itu juga tidak mudah. Biayanya itu cukup besar. Lebih kurang seperti itu. Oleh karena itu, jika misalkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan BPJS untuk proteksi terhadap penyakit kritis dan jiwa, itu relatif kurang di cover. Nah, lebih kurang seperti itu gambarannya ya. Mudah-mudahan informasi yang semacam ini cukup berguna buat teman-teman semuanya. Lebih kurang berguna dan saya harapkan hal yang semacam ini bisa memberikan informasi tambahan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami untuk pengembangan selanjutnya, juga supaya teman-teman bisa mendapatkan ada informasi tambahan dari kami yang kami harapkan informasi tersebut juga berguna juga untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih, salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.